Jadi kalau untuk datang ke DPR itu nanti hasilnya itu hanya bersifat saran dan himbauan aja ke instansi terkait gitu loh. Tidak ada penekanan di situ. Yang bagus diajukan ke pengadilan itu final dan mengikat gitu loh. Kalau orang tidak melaksanakan putusan pengadilan itu ada konsekuensi hukumnya. Tapi kalau tidak melaksanakan anjuran DPR nggak masalah gitu loh. DPR hanya bisa menganjurkan aja gitu loh. Tapi keputusannya DPR itu bisa digunakan untuk memperkuat pada waktu mengajukan gugatan di pengadilan perdata. Oh Ya. gitu. Dan mengajukan perdata itu nggak harus pengacara loh Mas ya. Di e-court itu ada e-court pengacara, ada masyarakat biasa gitu loh. Jadi kalau ngajukan itu, saya ngajukan untuk kasus saya di Jakarta, saya bisa ngajukan lewat pengadilan Surabaya karena satu online se-Indonesia gitu loh. Nah itu Pak sampaikan ke bagian pelayanan pengaduan di pengadilan di depan itu, saya mau ngajukan gugatan gitu loh. Nah itu nanti ngisi form di situ. Tapi bukan form yang untuk pengacara, form untuk masyarakat ada. Nah, nanti itu dijelaskan dasarkan menggugat apa gitu loh. Dasarnya undang-undang ini dan kerugian kalau tidak dilaksanakan kerugiannya ini karena bertentangan dengan undang-undang ini aja. Jadi harus jelas supaya pada waktu hakim membaca itu yakin gitu loh. Iya, Jadi iya. salah selama ini orang kalau menggugat perdata kan ngasih somasi misalnya harus pengacara, tidak harus. Somasi tidak harus pengacara, masyarakat biasa kayak jenengan atau sampean bisa ngajukan somasi pakai bahasa hukum bisa gitu aja. Iya. Somasi itu 1, 2, 3 kalau bisa sebelum pengadilan ada somasi dulu. Gitu loh. Iya, Soalnya kalau bukti udah ya. ada somasi pasti tanyakan. Iya, kalau saya udah memperingatkan sampai 3 kali nggak dilaksanakan gitu. Ajukan gugatan. Itu cuma zaman saya dulu 1.050.000, kalau sekarang udah lebih 1.100.000. Nah nanti diajukan bayarnya itu juga nggak, bayarnya lewat online penghasilan negara langsung, nggak lewat pengadilan gitu. Itu bayarnya untuk panggilan Iya. pihak yang tergugatnya gitu loh. Gitu. Nah ini panggilan pihak tergugat dikirim lewat pos. Mahkamah Agung bisa bekerja sama direktur pos. Nanti kalau panggilan lewat pos itu petugas posnya udah tahu kalau ini panggilan gugatan, harus ketemu sama yang bersangkutan. Kalau bersangkutan nggak bisa harus tanda tangan, sapa keluarganya. Kalau nggak bisa petugas pos ini harus ke kelurahan, disampaikan ke kelurahan setempat.